Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 9 Juni. Jadi seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan DSI dan OLT saya ya. Nah, itu saya cek yang modified, Arto, buka TPIA, ADRO, ITMG muncul ya. Nah, tapi di sini saya masih nunggu jam 9.00 ya, teman-teman. Nah, itu value cuman muncul Arto dan dia memang naik sampai 8% ya tadi sesi 2. Tertinggi di 3180. Jadi bisa cuan ya, teman-teman. Nggak disangka-sangka ya. Di sini saya masih nunggu yang lainnya ya, teman-teman. Nah, ini opening market jam 9.00. Nah, tuh Arto ya udah langsung naik ke 4%, ke 3% ya. Nah, sini Dewi saya cek belum bergerak, beta lumayan. Goto open low. Nah, dia memang tertinggi di 130, jadi bisa cuan kalau masuk di 127 x 129 ya, teman-teman. Tapi saya kurang begitu suka. Nah, ini saya cek yang modified tuh ya, yang non value. NR saya bit overnya bagus, cuman dia kurang gerak ya. NRCA sebenarnya value-nya juga masih kecil. Dan dia memang tertinggi di 330 ya. Jadi tadi turun sesi 2 ditutup 318. Nah, sini saya masih nunggu itu Arto udah naik ternyata, saya nggak nyadar juga. Nah, sini GZCO ya, bit overnya bagus. 159.000 banding 120.000. Dan ini ya lot kecil ya ini ya. Nah, tuh ya spam order gitu. Nah, tapi sini saya melihat bit overnya lumayan, dan biasanya kalau spam order gini masih bisa cuan lah, satu tick di atas ya, di 93 gitu ya. Nah, itu ada yang nge-HK banyak. Nah, di sini saya putuskan untuk ikut nge-HK ya, tapi pakai lot kecil. Nah, itu saya HK iya nge-HK ya, tadi sempat pindah ke bit ya. Saya nge-HK 333 lot di harga 92. Biasanya nih kalau kayak gini tuh antara cuan satu tick aja gitu. Ini modelan kayak IATA, GZCO nih kayak begini ya. Nah, di sini saya masih menunggu 92-nya. Nah, itu mulai tipis ya. Nah, lihat ya. Ini sekalian kita belajar bit over juga ya, teman-teman. Nah, ini awan muncul di open low, tapi di sini saya tidak menghiraukan, teman-teman. Nah, itu 92-nya tadi sempat 93 ya. Sempat 93. Nah, tapi 92-nya dicekek lagi tuh 38.000. Nah, ini kalau kayak gini, kalau saya pribadi sih sebenarnya mendingan out dulu ya. Nah, di sini saya siap jual aja nih. Nunggu dulu. Nah, di sini saya seger ngeliat itu seger muncul. Nah, di sini saya juga nge-HK seger ya. Saya lihat bit overnya bagus, dan ini sebenarnya saya telat beli ya. Seharusnya saya masuk tuh di 550 tadi bisa, dan di 555 ya. Ternyata harganya udah langsung naik lagi. Nah, akhirnya saya masuk di itu, tadi saya ngantri lagi di 555 ya. Nggak dapat barang, dan di sini akhirnya saya masuk di 560 nih ya. Nah, ini saya amen, saya ganti harga ya. Nah, itu saya masuk di 560. Ternyata 560-nya juga habis. Nah, ini saya dapat barang di sini. Nah, itu udah naik ke 6565. Nah, ternyata diguyur ya, teman-teman. Lihat bit overnya 26.000 banding 7.000, ini bagus banget ya sebenarnya, teman-teman. Nah, itu saya withdraw dulu. Tadi. Nah, seger ya. Tadi dari 38.000 jadi 10.000, tinggal 10.000 lot lagi. Nah, saya sambil ngeliat seger ya. Nah, ternyata itu 565 dicekek ya. Nah, kalau kayak gini ya sebenarnya, teman-teman tuh, kalau misalnya overnya dicekek gini, ya ini hati-hati aja sih. Nah, itu 92-nya udah pindah ke
bit pindah lagi ke over itu ya GCCO, dan bit overnya juga masih lumayan bagus. Nah tuh 560 nya ditebelin lagi, diisi lagi, habis diisi lagi, nah tuh kan diisi lagi kan. Ya sebenarnya ini aturan tadi bisa jual kalau teman-teman ini ya BEP di 560. Nah ini kan habis nih, nah tuh diisi lagi tuh. Nah kalau gini mendingan exit aja sih kalau diisi gini. Cuman saya di sini memperhitungkan bid overnya ya 25.000 masih banding 9.000. Jadi saya ntar dulu. Nah ini gas CO ternyata 91 nya udah tinggal segitu, tadi 10.000 lot ya, tinggal 2.000 lot. Nah 92 nya juga diisi kan. Nah di sini akhirnya saya exit ya. Saya exit minus 1% ya, satu tiknya kan 1% ya. Nah itu, dan memang dia tertinggi di 93 dan akhirnya ditutup di 90. Tapi mungkin besok naik atau lusa naik ya GCCO mungkin ya. Nah itu di situ muncul BBHI, ternyata ini nggak keawas juga karena saya fokus di seger tadi sama di GCCO, dia naik sampai tinggi ya tadi. King muncul, nah King nih langsung AR apa 250 turun ya. MPMX tertinggi di 1025, jadi bisa cuan juga ya kalau masuk di 1010 aja bisa cuan ya. Nah ini saya lihat, nah ini tadi kan bid overnya masih 29 banding 7.000, nah itu overnya udah mulai 12.000 tuh. Nah kalau gini sebenarnya ya udah ya. Nah akhirnya tadi saya tinggalin dulu seger ya. Nah itu saya fokus di awan nih sekarang. Tadi awan muncul di DSI di menit 2 di harga 350, sekarang udah ke 380, cuman dia break low-nya ya tadi ya. Sempat keturun ke 340. Nah, ini lihat ya teman-teman. Itu kan bid overnya 61.000 banding 13.000. Dan lihat ya pergerakannya kayak kemarin ya, kayak cak kemarin ya. Nah, dia tadi sempat tertinggi ke 386. Nah, di sini saya masuk begitu dia lagi koreksi. Kalau saya pribadi, teman-teman, begitu sampai koreksi, kan dia tertinggi di 386. Yang pertama kali saya perhatiin adalah bid overnya. Bid overnya apakah masih bagus, masih 3 kali atau 3 kali ya. Ini kan hampir 3 kali tuh 65.000 banding 19.000. Nah, yang kedua saya lihat nih, kalau misalnya di 378-nya dia balik ke 376, 376-nya habis, di bidnya tiba-tiba ada yang ngebuang terus diisi lagi. Nah, itu sebenarnya kebalikan dari over yang diisi gitu. Kalau overnya diisi, habis over diisi, nah itu mungkin harga akan turun. Nah, kalau di sini saya lihat tadi, nih ya, lihat ya, nanti perhatiin ya teman-teman. Perhatiin ya. Ini kan saya masuk di 378. Nih, 378 lihat ya. Sebenarnya saya ingin siap average lagi di sini nih. Nah, tuh ya 378-nya ada yang ngebanting nih. 376-nya lihat ya. Itu kan nah nih ditebelin lagi itu ya. Tadi kan mau habis tuh, ditebelin lagi. Nah, ini kan mau habis nih 376-nya nih. Lihat ya. Nah, tuh ya ditebelin lagi. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari kalau over diisi ya. Kalau over diisi itu akan roboh. Nah, kalau bid diisi itu mungkin akan naik. Tapi ini disclaimer on tuh kan. Harganya udah naik ya, mulai naik ya. Nah, di sini saya coba nahan profit ya teman-teman. Jadi nggak mau buru-buru jual karena lihat bid perhitungannya, lihat bid overnya ya teman-teman. Bid overnya masih 70.000 banding 24.000. Artinya masih hampir 2-3 kalinya. Nah, 376-nya habis lagi nih ya. Nah, diisi lagi. Jadi begitu ada koreksi, lihat lagi nih dia diisi lagi apa enggak gitu. Kalau saya pribadi ya teman-teman. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, tuh diisi lagi ya 2000 lot ya. Dan bitnya masih bagus. Beda halnya kalau misalnya bitnya tinggal 67.000, overnya udah 40.000, 40.000. Nah, itu hati-hati tuh. Memang pembacaan bit over agak susah ya, teman-teman. Karena itu sih kondisional lah. Ini kalau misalnya 376-nya dihabisin, terus roboh ke 374, terus 376-nya dicekek, 374-nya dibanting, ya mungkin saya siap cabut. Nah, ini kan habis lagi tuh 376-nya ya. Tapi saya masih melihat dari sisi bitnya gitu. Dari sisi bitnya. Nah, nah ini nih saya udah siap-siap aja nih di sini nih. Cuman lihat ya. Nah, tuh 374-nya ditebelin lagi. 376-nya habis lagi tuh ya. Nah, ini saya mau average sebenarnya. Nah, tuh 376-nya pindah ke bit dan ditebelin lagi ya 1000 lot.
Jadi awalnya dari bid overnya dulu sih kalau saya pribadi itu gitu. Baru lihat kondisi dari koreksinya. Ini kan lagi koreksi nih. Dari 386 ke turun ke 374 ya tadi sempat ya. Nah, tadi sebenarnya juga bisa cuan kan statistik dari di 380 kalau psikologisnya nggak kuat ya. Nah, itu ya. Habis lagi 376-nya. Nah, pindah lagi ke bid. Nah, lihat ya. Gerakannya lihat teman-teman ya. Nah, 2374-nya ditebelin. Nah, ini saya mau ngaveret sebenarnya ya. Cuman di sini saya perhatiin kalau dia turun ke 374 lagi, saya ingin ngaveret gitu. Di sini saya ragu-ragu. Nah, ini sih itu 1600 slot dicekek ya. Ini kondisi bid overnya masih bagus ya teman-teman. Makanya saya hold dulu. Nah, itu habis lagi. Nah, pindah lagi ke bid dan ditebelin 2500 slot. Jadi gitu ya, habis lagi tuh. Nah, ditebelin lagi ya 3000 lot. Nah, 378-nya dengan HK tuh. Udah nih, kalau kayak begini ya insya Allah naik ya. Nah, bitnya lihat ya, bitnya tambah banyak ya, bitnya jadi 108.000 banding 31.000. Nah, sebenarnya begitu ini teman-teman bisa ambil ini ya, ambil action buy ya ketika bitnya makin nambah ya. Cuman kalau bitnya makin kurang ya teman-teman siap-siap aja, apalagi overnya udah nyamain gitu. Nah, 380-nya mulai direspon lagi. Nah, sini saya sebenarnya bisa udah take profit ya, satu tick. Itu segar masih udah turun ke 545 ya tadi. Tapi saya biarin dulu ya. Nah, ini saya fokus di sini dulu. 382-nya bitnya masih tambah banyak gitu ya, bit overnya ya. Nah, ini bahaya nih kalau kayak gini nih. Tapi lihat masih ada buying power ya. Nah, 380-nya dengan HK. Ditebelin lagi. Nah, 382-nya mulai ada yang ngerespon. Nah, itu dicekek. Nah, itu ada yang ngebuang ya. Nah, lihat nih 380-nya nih. Di sini saya sebenarnya udahlah mau siap-siap. Nah, tapi 380-nya masih ada yang nge-HK dan bitnya sebenarnya harusnya sih masih oke nih ya. Nah, itu 380-nya pindah lagi ke bit dan ditebelin ya. 382-nya, 384-nya itu 3000 lot, 3000 lot ya. Tapi lihat bit overnya, saya masih memperhatikan bit over. Nah, lihat ya 382-nya. Nah, tuh 380-nya ada yang ngebuang lagi. Habis ya dan pindah lagi ke bit dan ditebelin. Nah, ini udah saya lihat pergerakannya, posisinya di mana. Nah, tuh ada yang nebelin lagi. Nah, tuh 382-nya dihabisin saat diganjel 3000 lot. Nah, di sini saya optimis. 384-nya juga langsung habis ya, teman-teman. Itu masih minus 33.000. Nah, di sini saya lihat saya tahan dulu. Karena yang pertama tadi saya ngeliat bitnya ya, bit overnya masih oke. Nah, ini 386-nya itu ada 5.000 lot, 384-nya ada yang nebelin. Ya, di sini sebenarnya teman-teman boleh ini. Nah, 386-nya habis tuh ya, dari 5.000 lot ada yang nge-HK banyak tuh dan ditebelin. Nah, 38-nya ada 1.000 lot. Nah, di sini saya udah cuan 2,65% di 388 itu. Cuman di sini saya psikologisnya udah nggak kuat ya. Udah nggak kuat karena udah cuan 3% dan saya nggak ngelihat bid over lagi di sini. Nah, di situ akhirnya saya jual ya. Dan ini segar masih ada di porto saya tuh. Aduh ya Allah. Minus 2,68%. Tadi cuan di ini belum nutup ya. Jadi saya ntar aja deh nyari gantinya. Nah, ini 388, 386-nya mulai ditebelin dan dia awan sampai ke 422 ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, seger nih lihat bitnya 28.000, 30.000. Tadi pagi kan 29.000 banding 7.000 kan. Nah, kalau kayak gini ya harganya turun ya teman-teman karena bitnya udah nggak bagus. Nah, tadi jam 2 saya trading lagi nyari gantinya. Nah, ini lihat
kejadian ya, bitnya 22.000. Nah, ini berubah-ubah lagi ya. Nah, ini banyak. Nah, tadi saya masuk di harga 153. Saya udah masuk sih tadi sih. Udah masuk di 153, tapi 100 slot ya. Saya cuman buat nutupin materai aja ya, teman-teman. Iseng aja ngetes bit over ya. Ini bit overnya lihat ya, ada 18.000, bitnya 18.000, overnya 20.000. Tadi perhitungan saya masuk di 153 karena tadi sempat lebih tinggi bit gitu ya. Dan dia dancing seperti biasa, nggak kaku gitu ya, gerak ya. Nah tuh ya, nah ini bitnya makin tipis lagi, tapi lihat ya itu pergerakannya ya, 153 nya diisi lagi, udah jatuh diisi lagi. Nah tuh diisi lagi, ini yang saya maksud ya, ini yang saya maksud. Nah tuh diisi lagi dan dibanting lagi, ada yang ngisi lagi, dan bit overnya juga. Nah tuh 153 nya ada yang ngebanting dan ditebelin. Nah di sini saya jual ya, sebenarnya saya siap jual di 153, tapi 152 nya ada yang nebelin. Nah ini agak susah nih ngebacanya nih, antara hold apa cut loss satu tick gitu ya. Nah itu 153 nya habis, pindah lagi ke bit, ditebelin. Nah 154 nya ada lagi tuh. Nah tuh habis, ditebelin lagi 154 nya. Nah ini yang kayak gini-gini pola saham macam-macam ya teman-teman. Memang kejadian open sama dengan low sih tadi sih. Nah tuh lihat bid overnya mulai seimbang ya. Tadi kan dari banyak over, nah sekarang lebih tebel bid gitu kan. Bidnya tadi 21.000, overnya memang berubah-ubah terus ya. Itu yang bikin susah dan kita nggak tahu. Nah ini 154 nya habis. Nah terus ada nebelin lagi tapi habis lagi. Nah ini lihat ya 154 nya tuh. Nah harga udah ke 155. Nah 154 nya ada yang nebelin. Nah di sini saya siap jual di 155 ya. Kalau 155 nya habis. Nah itu ada yang nebelin 1000 lot. Nah tipis lagi, ada yang HK tuh. Nah 155 nya habis tuh. Nah itu kan lihat bid overnya ya, 23.000 banding 19.000 ya. Nah itulah yang membuat saya masih optimis naik ya. Nah cuman di sini 155 nya pindah ke over lagi, ditebelin 1.500 lot. Nah ini yang bikin ngeri nih. Nah itu anehnya gitu ya, tuh lihat ya, 1000 turun lagi, tadi tebelin lagi. Nah tuh tebelin lagi 155 nya. Nah pindah lagi ke bit. Nah, nah ini kayak gini ngeri nih. Nah udah saya jual aja 155 deh. Ini 155 saya jual. Dan dia memang akhirnya tertinggi di 155 ya, dan habis itu rontok ya. Nah lihat ya bid overnya ya. Nah ini, nah 23.000 banding 22.000 sekarang ya udah. Nah tuh over bidnya udah mulai tipis lagi dan overnya udah mulai rontok lagi ya. Kalau kayak gini udah nggak, kurang bagus nih. Dan 155, 156 nya dicekek sama kayak seger ya tuh ya, 156, 157 tuh dari 2000 lot semua ya. Ya tuh bitnya udah hampir seimbang lagi. Dan ya ini hasil trading saya tadi cuma masuk 3 saham, GZCO, Seger sama Awan sama Kejan ya, 4 nih, 4 saham masih loss ya. Nah ini Seger tadi ditutup di 545, pertimbangan saya masih hold karena di 545 nya lihat ya ada 27.000 lot orang yang nahan, dan operating profitnya saya lihat masih positif ya. Untuk scalping dikit-dikit secara fundamental kalau kata Pak Fir, ngeliat operating profit aja ya, selama masih plus ya udahlah, karena kan saya jangka pendek juga kan. Mungkin kalau hari Senin naik atau hari Selasa naik ya alhamdulillah ya, sampai di 600, tinggal nanti lihat siapa yang nge-HK aja yang ngebeli di tadi 545 ya. Broker summary-nya belum, kalau jam segini belum kelihatan, jadi mungkin nanti malam saya cek. Jadi itu aja trading saya hari ini. Tadi IHSG ditutup di plus 0,42, cuman turnovernya 9,7 triliun ya, jadi cukup agak sepi sih sebenarnya sih. Tadi yang rame di Awan, PTN-nya ya itu rame, tadi RAM juga tadi sempat rame. Ya, jadi Arto, BBHI ya, sektor perbankan nih, perbankan kecil naik, bank juga tadi aduh tinggi banget naiknya ya. Open low juga.
Ya, jadi itu aja video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.